Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Kailana Pasya dengan NIM 52311313119. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kendali motor reverse forward manual. Eh, Pada mata kuliah praktek penggunaan dan pengaturan motor listrik. Nah, teman-teman, jadi pada pembahasan kali ini kita akan belajar tentang cara mengoperasikan motor listrik tiga fasa yang bisa berputar, maju, dan mundur. Sistem ini disebut rangkaian reverse forward. Di dalam rangkaian ini ada beberapa komponen utama seperti kontaktor, rangkaian daya, rangkaian kontrol, dan interlock sebagai pengaman. Dengan memahami rangkaian ini, kita bisa tahu bagaimana motor dikendalikan di dunia industri, misalnya pada conveyor, lift, atau mesin-mesin otomatis lainnya. Jadi, tujuan materi ini adalah supaya kita benar-benar paham cara kerja dan fungsi setiap bagian dari rangkaian tersebut. Nah, teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya. Pengertian reverse forward. Jadi, rangkaian reverse forward ini adalah rangkaian kendali motor tiga fasa yang memungkinkan motor berputar dua arah, yaitu forward maju, reverse mundur. Sistem ini menggunakan dua kontaktor yang disusun sedemikian rupa sehingga arus listrik dapat saling bertukar pada fasa motor untuk membalik arah putaran. Nah, teman-teman, rangkaian ini sebenarnya bekerja dengan cara menukar dua fasa listrik pada motor. Ketika fasa ditukar, otomatis arah putaran motor juga berubah. Nah, untuk mencapai itu, kita menggunakan dua kontaktor. Kontaktor yang pertama itu kontaktor forward untuk putaran maju dan kontaktor reverse untuk putaran mundur. Keduanya tidak boleh menyala bersamaan, maka nanti akan ada sistem pengaman khusus. Nah, rangkaian ini banyak digunakan dalam dunia industri karena sangat membantu proses produksi yang butuh gerakan bolak-balik, seperti ban berjalan yang harus bisa bergerak dua arah, elevator yang naik turun, atau mesin yang memindahkan barang. Nah, jadi fungsi utamanya adalah memberikan fleksibilitas arah putaran motor, tetapi tetap aman. Nah, bisa kita perhatikan teman-teman di sini ada gambar terminal kontaktor. Di gambar ini kelihatan bagian-bagian dari kontaktor yang nanti kita pakai. Setiap terminal yang memiliki fungsi tertentu. Misalnya terminal untuk input listrik, untuk output ke motor, dan terminal untuk koil atau kumparan penggerak kontaktor. Pemasangan terminal juga harus benar karena kalau salah posisi, motor bisa berputar ke arah yang tidak diinginkan atau malah menyebabkan gangguan. Jadi memahami terminal kontaktor itu penting supaya rangkaian bisa bekerja dengan aman dan sesuai kebutuhan. Kemudian kita masuk ke prinsip kerja. Jadi prinsip kerja rangkaian reverse forward ini adalah motor bisa berputar maju jika kontaktor forward aktif. Kemudian motor bisa berputar mundur jika kontaktor reverse aktif. Terjadi hubungan singkat atau short circuit. Untuk mencegah hal ini digunakan interlock. Nah, yang tadi udah disebutkan teman-teman, interlock ini sebagai penguncian. Nah, cara kerjanya itu begini. Kalau misalnya kita tekan tombol forward, maka arus akan mengalir ke koil kontaktor forward sehingga motor langsung berputar maju. Nah, sebaliknya kalau kita tekan tombol reverse, koil kontaktor reverse yang akan aktif dan motor akan berputar mundur. Nah, masalahnya dua kontaktor ini tidak boleh aktif secara bersamaan karena fasanya akan tabrakan dan bisa menyebabkan korsleting atau merusak motor. Maka dirangkailah eh, rangkaian ini dipasang pengaman atau pengunci interlock, yaitu sistem pengaman yang otomatis mengunci salah satu kontaktor ketika yang satu menyala. Jadi interlock ini benar-benar berfungsi untuk mencegah kesalahan operasional dan melindungi peralatan. Kemudian teman-teman di sini ada cara motor berubah arah. Jadi arah putaran motor berubah karena pertukaran dua fasa, misalnya RST ke STR. Dengan demikian medan magnet stator berubah. Motor berputar berlawan arah. Nah, jadi di motor tiga fasa ini arah putarannya ditentukan oleh urutan fasanya. Kalau urutan fasanya RST, motor akan berputar ke satu arah. Tapi kalau kita ubah menjadi STR, maka putarannya akan kebalik. Nah, kontaktor reverse itulah yang
bertugas menukar dua fasa tersebut secara otomatis. Jadi sebenarnya cara membalikkan arah motor itu tidak rumit, hanya menukar dua kabel fasanya saja. Dan kontaktor melakukannya secara cepat dan aman. Kemudian teman-teman di sini ada keunggulan rangkaian reverse forward. Eh, Berikut kelebihan rangkaiannya. Yang pertama itu motor bisa dikendalikan dua arah, kemudian aman karena dilengkapi interlock, kemudian mudah digunakan untuk aplikasi industri, lalu kontrol sederhana hanya menggunakan tombol tekan, dan yang terakhir hemat ruang dan mudah diinstal. Nah, jadi itu teman-teman keunggulannya. Rangkaian ini memiliki banyak keunggulan. Yang pertama, motor bisa dikontrol untuk maju dan mundur tanpa perlu mematikan sistem secara keseluruhan. Kedua, rangkaian ini aman karena ada interlock yang mencegah kesalahan. Ketiga, rangkaian ini simpel dan mudah dipasang karena hanya menggunakan tombol-tombol dan kontaktor saja. Selain itu, rangkaian ini tidak membutuhkan banyak tempat sehingga cocok untuk panel industri. Nah, teman-teman di sini kita masuk ke gambar rangkaian. Yang ini gambar rangkaian daya. Jadi rangkaian daya adalah rangkaian utama yang mengubah sumber listrik ke motor melalui kontaktor. Nah, teman-teman, rangkaian ini adalah bagian utama yang membawa arus besar dari sumber listrik menuju motor. Pada rangkaian ini terlihat jalur fasa RST yang masuk ke kontaktor forward maupun reverse. Kontaktor ini yang menghubungkan antara atau memutus arus. Jadi dia menghubungkan atau memutus arus yang menuju motor. Jadi rangkaian daya ini adalah jalur kekuatan motor. Kalau rangkaian daya tidak terpasang dengan benar, motor bisa gagal berputar atau malah menjadi gangguan listrik. Nah, kemudian di sini ada gambar rangkaian kontrol. Eh, Rangkaian kontrol ini mengatur kerja kontaktor menggunakan tombol tekan. Nah, komponen yang digunakan pada rangkaian ini yaitu ada kontaktor dua buah, push button on forward dan push button on reverse. Kemudian ada tombol off atau stop, kemudian ada interlock, kemudian ada pilot lamp sebagai indikator. Kemudian saat tombol forward ditekan, kontaktor forward on. Saat tombol reverse ditekan, kontaktor reverse on. Interlock mencegah dua kontaktor aktif secara bersamaan. Nah, teman-teman, rangkaian kontrol ini menggunakan arus kecil. Tetapi justru bagian inilah yang menentukan kapan motor harus maju atau mundur. Di rangkaian kontrol ini ada tombol forward, tombol reverse, tombol stop, coil kontaktor, dan interlock. Ketika kita menekan tombol forward, rangkaian kontrol mengaktifkan coil, kontaktor forward, dan motor mulai berputar maju. Kalau tombol reverse ditekan, coil kontaktor reverse yang akan aktif dan motor berputar secara mundur. Semua ini diatur oleh rangkaian interlock supaya dua perintah tidak terjadi bersamaan. Nah, jadi di sini kita mau buat simulasi. Kita langsung buka aja aplikasi EKTS-nya. Pertama-tama kita membuat rangkaian dayanya. Kita ambil fasa lainnya 3 fasa. Jadi ini tuh titik koneksi untuk jalur daya 3 fasa. Terus kita ambil, kita buat MCB-nya. Kita rotasiin aja 90. Di sini kita hubungkan. Nah, di sini kita buat namanya supaya gampang dibaca nanti. Terus kita apain kontaktornya, rotasiin, kita letak di sini, hubungkan lagi.
Nah, yang terakhir tuh induksi motornya. Kita pakai yang motor 3 fasa. Jadi ini tuh merupakan beban utama yang digerakkan, yaitu motor listrik 3 fasa. Kita hubungkan lagi. Di penamaannya kita bikin ini M. Teman-teman, kita lanjut kontaktor. Ini untuk K2. Sini kita tinggal bikin aja. Ini bisa disesuaikan aja. Oke, ini gambar rangkaian dayanya, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita bakal gambar rangkaian kontrolnya, MCB. Nah, ini MCB ini sebagai saklar pengaman arus lebih dan hubung singkat untuk rangkaian kontrol. Jadi kita rotasiin 90 derajat. Kita buat di sini. Nah, ini bisa terhubung ke T. Jadi kita hubungkan aja ke sini, ke T yang ini. Sebenarnya bisa buat suplai baru, cuman lebih simple kita buat aja. Terus eh, kita mau buat emergency button. Ini tadi kita namain kita hubungkan aja ke MCB. Dan yang ini kita namain emergency button, dia kita hubungkan ke sini. Terus di sini. Ini emergency button ini tombol tekan NC atau normally close dia yang berfungsi untuk memutus semua daya rangkaian kontrol, teman-teman. Terus kemudian di sini kita bikin tombol NC-nya. Nah, ini berfungsi untuk memutus arus ke koil K1 atau K2 yang menghasilkan operasi. Terus di sini kita bikin tombol start pas button 1 ini sebagai tombol start. Terus di bawahnya kontaktor. Ini kontaktor K1.
Kita susun lampu buat di sini, kita rotasiin ya kira-kira di sini. Terus kita buat kontaktor 2. Kemudian lampu 2. Dan lampu terakhir. Nah, di sini teman-teman, ini terbungkus ini. Sebagai L1. Ini tombol start atau tombol PB1, K2, yang ini L2, dan yang ini L3. Ini kita sambung ke sini. Nah, ini kita sambungkan ke sini. Kita sambungkan buat PB2-nya, PB2 dengan tombol start kedua untuk menghidupkan lampu L2. Oke. Sini. Tadi kita hubungkan ini kita di sini. Lalu ini kita hubungkan ke sini. Ini kita namai tombol PB2. Kemudian kita pasang netralnya di sini. Kita hubungkan ini ke sini. Dan ini sini. Ini ke sini. Ini. Nah, teman-teman, di sini setelah selesai kita rangkai, maka akan kita simulasikan dengan cara menekan tombol run. Nah, kemudian kita hidupkan MCB-nya, lalu kita akan coba percobaan menekan PB1. Nah, pada saat PB1 ditekan, motor berputar maju atau forward. Kemudian lampu L1-nya menyala, dikarenakan coil K1 aktif. Jadi K1 yang NO menutup atau mengunci, sementara K2-nya interlock, membuka, dan daya K1-nya menutup. Kemudian jika kita tekan tombol NC-nya, maka motor berhenti, lampunya juga L1-nya juga ikut padam. Dikarenakan tombol NC ini memutus arus ke koil. Kemudian kita tekan tombol PB2,
Nah, di sini motor berputar mundur atau reverse. Lampu 2 menyala dan lampu 3 menyala dikarenakan koil K2 aktif. Jadi K2 NO-nya menutup, sementara K1 yang NC dia membuka. Sehingga daya K2 menutup nih, teman-teman. Kemudian di sini saya akan coba tekan tombol emergensi. Tombol emergensi ini juga bisa jadi tombol stop, teman. Nah, maka eh, lampunya mati dan motor juga tidak berputar lagi. Nah, teman-teman, dari pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat saya simpulkan bahwa rangkaian reverse forward adalah rangkaian kendali motor tiga fasa yang memungkinkan motor berputar maju dan mundur dengan aman. Nah, sistem ini bekerja menggunakan dua kontaktor yang saling mengunci melalui interlock agar tidak aktif secara bersamaan, sehingga mencegah terjadinya hubungan singkat atau short circuit. Rangkaian ini terdiri dari rangkaian daya sebagai jalur utama dan rangkaian kontrol eh, yang mengatur kerja kontaktor melalui tombol tekan. Dengan desain yang sederhana, aman, dan mudah diaplikasikan. Rangkaian reverse forward banyak digunakan pada berbagai peralatan industri seperti conveyor, elevator, dan mesin produksi lainnya. Nah, jadi teman-teman demikianlah penjelasan mengenai penggunaan dan pengaturan motor listrik pada rangkaian reverse forward. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang cara kerja kendali motor tiga fasa dan pentingnya sistem pengaman seperti interlock dalam rangkaian industri. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.